Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut pembatasan BBM dimulai 17 Agustus. Luhut menyatakan hal ini agar peraturan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan Luhut di akun media sosial Instagramnya @luhutbinsarpanjaitan. Luhut menyatakan pemerintah akan mengatur BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dengan membatasi pembelian BBM bersubsidi hanya untuk mereka yang berhak. Pembatasan dimulai 17 Agustus. Kita sangat berterima kasih atas ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena Tiap tahun pemerintah menganggarkan subsidi untuk kebutuhan BBM. Di 2021 anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar 56,9 triliun rupiah. Di tahun berikutnya naik lebih dari 2 kali lipat sebesar 149,4 triliun. Di 2023 anggaran turun menjadi 138 triliun dan kembali turun di 2024 113,3 triliun. Pemerintah saat ini masih merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menyangkut jenis kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi Pertalite. Nantinya kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite akan diatur berdasarkan cc kendaraan. Khusus untuk mobil kapasitas bensin 1.400 cc ke atas bakal dilarang isi BBM Pertalite. Sementara untuk motor mesin di atas 250 cc dilarang mengisi Pertalite. Bagaimana respon pengelola SPBU dan pengguna BBM subsidi? Kita akan sapa Valentina Sitorus dari salah satu SPBU di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Valen, jadi apa respon pengelola SPBU dan pengguna BBM subsidi soal rencana pemerintah ini, Valen? Iya, Livi, selamat malam. Karena kalau melihat daripada respon yang tadi sempat saya tanyakan kepada pengelola stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Pejompongan, belum ada kelanjutan daripada wacana yang sebelumnya memang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya memang wacana ini baru disampaikan beberapa hari sebelum ini, singkat sekali pernyataannya, dan ini disampaikan saat membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar daripada target yang sudah ditetapkan. Rencananya untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini nantinya akan dimulai pada 17 Agustus 2024. Dan kalau melihat daripada kebijakan yang memang saat ini sebenarnya skemanya seperti apa juga belum dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau tadi saya keliling ke sejumlah SPBU di beberapa daerah, di tepatnya di Jakarta Pusat begitu ya, memang banyak stasiun SPBU yang mungkin Anda juga sempat lihat, Livi, ada papan yang bertuliskan memang jalur BBM bersubsidi, yang artinya ini sebenarnya pembatasan ini juga sudah dimulai. Kalau kita boleh kilas ke belakang, Livi dan juga saudara, sebenarnya wacana penerapan BBM bersubsidi atau pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini sebenarnya sudah mencuat sejak pertengahan tahun 2022. Nah, pemerintah saat itu juga telah merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak yang di dalamnya juga ada mengenai batas pembelian Pertalite maupun solar. Tapi kalau melihat sebenarnya dari ucapan, dari dari tindak lanjut yang disampaikan oleh manajer media stakeholder Pertamina Patraniaga Happy Wulansari terkait dengan wacana yang disampaikan pemerintah melalui Luhut Binsar Panjaitan, pada dasarnya Patraniaga prinsipnya Pertamina ini akan mengikuti regulasi atau peraturan yang
ditetapkan pemerintah. Paralel, upaya-upaya subsidi tepat juga terus dilakukan seperti pendataan dalam penggunaan BBM subsidi, biosolar, dan pertalite melalui QR Code. Dan saat ini sebagai informasi, pendaftaran QR Code untuk biosolar telah mencapai 100% dengan jumlah nomor polisi lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite sendiri juga telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan terus masih didorong oleh pihak pengelola. Dan kalau bertanya mengenai seperti apa kemudian respon dari masyarakat, ya karena ini isunya baru ya, jadi tadi beberapa pihak konsumen begitu masih banyak tanggapan dari mereka. Kalau bagi pengguna kendaraan roda 4, memang kalau untuk tujuannya untuk berkendara jarak jauh, Pertalite saat ini masih menjadi bahan bakar yang murah dan tentunya ini bisa mendukung daripada mobilisasi mereka kalau jarak jauh. Tapi kalau untuk roda 2 ada juga respon masyarakat yang ya kalau memang harus dibatasi ya tidak apa-apa, karena prinsip dari konsumen ini adalah mungkin kita harus memperbaiki sistem daripada kendaraan itu. Artinya dia lebih memilih untuk membeli oktan yang lebih tinggi 92 demi merawat mesin kendaraan mereka begitu. Tapi kalau melihat daripada aturan yang sebenarnya sebelumnya sudah juga jadi pembahasan, di mana melalui Perpres 191 tahun 2014 yang memang terus didorong, memang untuk intinya untuk anggota Komite BPA Migas Abdul Halim ini menjelaskan memang ada beberapa skenario dulunya yang dituliskan dalam penggunaan Pertalite. Untuk mobil ada 2 usulan yang diajukan. Pertama, melarang semua kendaraan plat hitam untuk mengkonsumsi Pertalite. Sementara skenario kedua adalah hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh menenggak Pertalite, begitu istilahnya. Sedangkan untuk motor hanya kapasitas di bawah 150 cc yang diperbolehkan untuk kemudian bertransaksi menggunakan Pertalite. Nah, sejauh ini Pertamina juga sudah melakukan uji coba pembatasan Pertalite seperti yang saya tadi bilang, menggunakan papan yang bertuliskan jalur khusus BBM subsidi, karena ini bagi yang belum mendaftar di program subsidi tepat melalui aplikasi My Pertamina ini belum diperbolehkan semuanya. Tapi kalau yang sudah mendaftar ini langsung diperbolehkan dengan kebebasan daripada jumlah liter yang akan dibeli. Nah, sampai saat ini Livi dan juga saudara, memang sampai saat ini pihak pengelola sekali lagi belum mendapatkan bagaimana arahan daripada wacana yang terbitkan oleh pemerintah. Apakah benar tanggal 17 Agustus nanti akan dimulai pembatasan pembelian BBM? Ya tentu kita tunggu saja, karena sampai saat ini Luhut Binsar Panjaitan juga belum kembali menjelaskan seperti apa skema daripada pembatasan pembelian BBM. Livi. Terima kasih Valentina Sitorus atas laporan Anda langsung dari salah satu SPBU di kawasan Jakarta Pusat.